Shalom. Kita sekarang memasuki hari keempat atau pelajaran yang keempat terkait dengan Holy Spirit atau Roh Kudus, ya. Ingat pada pertemuan yang ketiga saya mengatakan ketika kita bicara mengenai diskursus Roh Kudus di dalam gerakan Pentakosta Karismatik, maka ada 4 isu di sana. Yang pertama adalah apakah itu tentang isu normal atau normatif yang sudah saya jelaskan. Yang kedua mengenai initial physical evidence. Maksudnya apa ini ya? Jadi bukti fisik awal. Ini doktrin yang paling krusial bagi kalangan Pentakosta Karismatik waktu terkait dengan baptisan Roh Kudus. Apakah bukti awal yang ditandai oleh berbahasa bahasa asing itu sebagai sesuatu yang absolut atau perlu gitu ya. Dan yang ketiga adalah di dalam hubungannya terhadap hermeneutik atau hubungannya terhadap pemahaman Pentakosta Karismatik waktu berbicara mengenai hal yang terkait dengan inspirasi atau iluminasi, ya. Dan yang keempat yaitu ada isu-isu teologia utama lainnya. Nah, saya akan membahas mengenai apa yang disebut dengan doktrin initial physical evidence atau bukti awal, bukti fisik awal. Nah, di sini saya akan berbicara tentang teologia glossolalia atau teologi berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang menjadi titik krusial bagi pemahaman Pentakosta terhadap aspek baptisan Roh Kudus ini. Dan memang sekali lagi pembicaraan spiritualitas Pentakosta tidak akan pernah menjadi lengkap tanpa pembicaraan aspek teologia glossolalia ini. Dan itu merupakan semacam distinctiveness atau kekhasan di dalam Pentakostalisme. Itu adalah karakteristik dari spiritualitas Pentakosta. Tetapi yang menjadi problem adalah bagaimana glossolalia ini didakukan sebagai bukti utama dan satu-satunya dari seorang yang dibaptis Roh Kudus. Nah, menarik sekali, saya mengutip perkataan salah seorang tokoh Pentakosta dunia yang dari gereja Foursquare yang bernama Jack Hayford. Dia menuliskan tentang pemahamannya yang dulu terhadap glossolali dan yang sekarang bagaimana progresnya, dan ini menggambarkan menurut saya adanya varian di dalam keluarga Pentakosta Karismatik terhadap ini. Saya bacakan dalam bahasa Inggris, saya akan terjemahkan. Dikatakan begini: As I honestly with all this, I was still finding consistent results as I encourage people to expect to speak with tongues when they ask the Lord Jesus Christ to fill them with the Holy Spirit and power. Of course, I had originally been motivated to do this for doctrinal reason, believing tongues were mandated. But though my conviction as to a mandate were waning, there still seemed an apparent willingness of the Lord to respond in grace, however imperfect my view may have been. Regularly people met Jesus in a mighty way, in overflowing fullness, and even though tongues were never forced on anyone, the unthreatening atmosphere of expectation resulted in virtually all receiving a spiritual language at the same time they were filled. Nah, saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi nanti saya akan jelaskan lebih jelas lagi ya. Dikatakan begini: ketika saya dengan jujur menimbang semua hal ini, maksudnya terkait dengan teologi glossolalia tadi, saya masih menemukan hasil-hasil yang konsisten saat saya mendorong orang-orang untuk berharap berbicara dengan
bahasa lidah ketika mereka meminta Tuhan Yesus Kristus untuk memenuhi mereka dengan Roh Kudus dan kuasa. Tentu dulunya awal-awal saya dimotivasi melakukan ini karena alasan doktrinal, karena dengan keyakinan bahwa bahasa lidah itu adalah dimandatkan. Tetapi meskipun pengakuan saya itu dimandatkan makin lama melemah, tapi saya masih melihat kesudian daripada Tuhan untuk merespon dalam anugerah. Meskipun pandangan saya tidak sempurna mungkin, tapi secara reguler orang-orang yang bertemu Yesus di dalam cara yang luar biasa, di dalam kepenuhan yang begitu overflow dikatakan, dan di dalam atmosfer ibadah yang tidak direkayasa, tidak ditakut-takutin, ternyata masih menghasilkan hasil. Mereka semua orang yang didorong tadi itu untuk berdoa itu menerima bahasa spiritual ini pada waktu mereka dipenuhi Roh Kudus. Saya ulangi menjelaskannya secara bahasa sederhananya begini. Ini tokoh Pentakosta dunia ya, yang sangat terkenal ini ya. Dia mengatakan begini, dulu saya memiliki pemahaman bahwa dibaptis Roh Kudus itu dengan ditandai dengan berbahasa bahasa lain itu adalah sesuatu yang dimandatkan, sesuatu yang harus gitu. Tapi makin lama dia menimbang dengan jujur ya, mungkin karena pengalaman dia secara ekumenis, mungkin juga karena penggalian dia terhadap Alkitab, atau mungkin juga pengalaman dia melihat adanya varian-varian pemahaman yang berbeda dari jangankan di luar dari Pentakosta, tetapi juga di dalam Pentakosta Karisma sendiri varian itu ada, di mana dia melihat itu ternyata tidak harus mutlak dimandatkan. Namun dia bilang begini, walaupun pemahaman saya sudah mulai bergeser tentang istilah mandat tadi, tapi dalam kenyataannya jika dia menantang orang untuk mengharapkan berbicara bahasa lidah di dalam sebuah ibadah yang luar biasa diurapi, luar biasa dibuat dengan atmosfer yang tidak dibuat-buat gitu, dia mengatakan hasilnya sampai sekarang konsisten, di mana mereka menerima bahasa lain itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa ketika kita bicara tentang bukti awal yang berbentuk bahasa lidah, maka kita perhatikan ada fungsi-fungsi logis yang berbeda di dalam Perjanjian Baru pada konteks-konteks yang berbeda. Misalnya, kalau kita melihat bahasa lidah dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, itu lebih memiliki wajah atau signifikansi eskatologis. Ya. Tetapi berbahasa-bahasa lain di dalam katakanlah ibadah corporate atau ibadah bersama atau public worship, itu yang dipasangkan dengan karunia menafsirkan, maka fungsinya adalah edifikasi atau penguatan ya, daripada memiliki nilai yang membangun gereja, sebagaimana penegasan Paulus dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12, 13, dan 14 ya. Dan yang ketiga, fungsi logis yang berbeda dari karunia bahasa lidah dalam Perjanjian Baru itu adalah dikaitkan bagaimana penggunaannya di dalam private prayer atau doa private, doa pribadi kita, yang disebutkan itu menguatkan diri sendiri, yaitu di mana Paulus mendorong dan menegaskan bahwa mereka yang punya karunia bahasa lidah itu adalah bersifat sangat bagus untuk membangun diri sendiri. Oleh karena itu orang Pentakosta mendorong ya, mereka-mereka yang memiliki semacam katakanlah karunia di bidang ini atau karunia berbahasa lidah ini, itu bisa memiliki kekayaan berdoa, di mana mereka waktu mereka berdoa dengan berkarunia bahasa lidah ini,
kadang-kadang sampai lebih dari 1 jam. Itu adalah sebuah bagian dari bagaimana mereka merasakan penguatan atau membangun diri mereka, ya. Dan saya sendiri sebagai orang yang mengalami pengalaman semacam itu sangat melihat manfaat daripada penggunaan daripada bahasa lidah itu dalam konteks untuk membangun diri sendiri, ya, kita. Nah, kita akan melihat sekarang dari aspek yang berikut ini, yaitu ada 3 isu yang akan kita lihat, ya, dalam hal ini. Waktu kita bicara mengenai glosolalia ini, ada 3 aspek, ya. Aspek yang pertama adalah signifikansi eskatologisnya. Yang kedua adalah glosolalia sebagai personal intimacy atau keintiman personal, dan yang ketiga glosolalia di dalam konteks kebaktian publik. 3 hal ini penting kita perhatikan di dalam pembicaraan mengenai teologia glosolalia. Nah, saya akan membahas mengenai aspek yang pertama dulu, yaitu the eschatological significance of glosolalia atau makna eskatologis dari glosolalia. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, maka ketika Roh Kudus diturunkan dan murid-murid itu berbahasa-bahasa asing, itu di dalam kaitannya sesuatu penjelasan masa mendatang tentang kesatuan dari semua orang oleh Roh Kudus. Makanya mengapa bukan kebetulan, ya, murid-murid Tuhan Yesus yang ada di kamar loteng itu mereka mendemonstrasikan, ya, bahasa-bahasa yang bukan milik mereka pada saat itu. Dan kalau tidak salah ada 15 suku bangsa dan etnik yang berkumpul di sekitar Yerusalem pada waktu hari raya Pentakosta. Sehingga waktu murid-murid ini yang 120 orang di kamar loteng itu mereka berdoa, mereka dipenuhi Roh Kudus dan kemudian mereka mengucapkan 15 bahasa yang membuat orang-orang di sekitar Yerusalem itu terheran-heran. Nah, kepentingan pemberian karunia-karunia Roh Kudus itu adalah menjadi sebuah penggenapan eskatologis dari Pentakosta, di mana itu adalah persembahan buah sulung perdana gereja perjanjian baru, yaitu dia menggathering, dia mengumpulkan keluarga kerajaan Allah dari berbagai suku bangsa. Maka ketika kita ingat kata gereja, itu artinya umat Allah dari berbagai suku bangsa. Dan kita perhatikan umat yang dari suku bangsa ini adalah menjadi fondasi dari keluarga kerajaan Allah. Nah, dan ini juga diyakini oleh para ahli memiliki signifikansi dari pembalikan kutuk Menara Babel. Ingat bahwa Menara Babel itu berbicara tentang perserakan bangsa-bangsa dan penciptaan banyak bahasa-bahasa. Dengan dicurahkannya Roh Kudus, maka itu berbicara tentang bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu membalikkan kutuk itu menjadi sebuah berkat penyatuan dari umat Allah dari berbagai suku bangsa. Nah, yang kedua, kita akan masuk penjelasan mengenai glosolalia as a personal intimacy atau glosolalia yang dikaitkan dengan keintiman personal. Apa yang kita pahami dalam konteks ini adalah tentang bagaimana kita menjelaskan logika glosolalia ini di dalam konteks doa pribadi, ya. Tentu ini harus kita tempatkan di dalam konteks bagaimana personal relationship antara Allah dengan mereka yang sedang berdoa secara pribadi, ya. Nah, ini tentu memiliki semacam logika dari bahasa hubungan yang sangat intim, ya. Di dalam filsafat analytical, misalnya Ludwig Wittgenstein, dia mengatakan bahwa setiap bahasa, each language, baik itu science,
sastra, ekonomi, teologi harus tafsirkan di dalam its own language game. Jadi tidak boleh penjelasan yang lain menjelaskan bidang lain. Mereka punya language game sendiri. Nah, jadi itulah pentingnya memahami bagaimana mempraktikkan berbahasa lidah ini dalam konteks doa private, doa yang mengembangkan personal relationship atau hubungan personal mereka. Nah, ada dua analogi yang bisa kita pelajari ketika kita bicara mengenai teologi glosolalia ini sebagai personal intimacy, yaitu hubungan antara pasangan, ya, suami istri misalnya. Nah, orang yang sudah menikah cukup lama, ya, mereka memiliki semacam personal intimacy antar mereka, ya. Dua orang memiliki bahasa keintiman yang orang lain belum tentu tahu. Nah, bahasa keintiman itu adalah bahasa yang dimiliki oleh suami istri atau the lover analogy ini, ya. Yang kedua, ketika kita bicara intimacy atau keintiman, itu bicara tentang hubungan orang tua dengan anak, ya. Nah, dua ini menggambarkan dua jenis intimacy. Yang pertama, yang tadi antara pasangan itu berbicara tentang kedalaman hubungan mereka, dan yang kedua, intimacy dalam konteks orang tua dengan anak itu adalah keintiman di dalam konteks familiarity, ya. Familiarity ini artinya kita mengenal betul, ya, anak kita, kehidupannya dan juga segala sesuatu tentang dia, ya, makanya kita akrab. Nah, dan berbicara tentang konteks ini, kita mendapati apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 26, ya. Di sini kita perhatikan bahwa Paulus mengkaitkan syafaat daripada Roh Kudus dengan ucapan-ucapan yang tidak terkatakan, ya. Makanya dikatakan istilah Paulus itu berdoa, Roh itu turut berdoa bagi kita untuk keluhan-keluhan kita yang tak terkatakan. Pernah nggak saudara dalam situasi yang depresi, sangat depres, sangat penuh dengan katakanlah masalah yang berat gitu, ya. Anda tidak tahu mau berdoa lagi seperti apa karena beban berat, apakah itu beban karena prihatin terhadap pergumulan misi, pergumulan negara ini, pergumulan diri sendiri atau persoalan diri sendiri. Maka ketika kita nggak mampu mengekspresikan apa yang begitu berat kita tanggung itu, maka biasanya itu secara dari pengalaman saya pribadi itu ngeflow, ya, dengan kadang-kadang kita tidak mendesain itu, ya, semacam katakanlah flow yang membuat kita beralih kepada sebuah doa yang disebut sebagai keintiman ini, ya. Bagaimana kemudian kita mulai mengucapkan kata-kata yang kita tidak rekayasa, dan itu mengeluarkan bunyi-bunyi yang memang itu disebut sebagai berbicara dalam bahasa lidah, ya, bukan bahasa roh, ya, karena terjemahan bahasa Indonesia kurang pas. Sebenarnya bahasa roh itu istilah yang salah, yang benar adalah bahasa lidah karena speaking in tongue. Nah, sebelum saya menutup sesi ini, ada satu ahli biblika yang bernama Kasman. Dia menafsirkannya dengan kata-kata demikian: heavenly speech can be here in worship as a walk of the spirit. Bahasa atau pengucapan sorgawi hanya dapat didengar di dalam ibadah atau worship sebagai sebuah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi but what enthusiast regard as a proof of their glorification, he sees a sign of a lack. Tetapi apa yang para pengejar, maksudnya ini pengejar karunia-karunia spektakuler itu, anggap sebagai bukti dari glorifikasi mereka,
dia melihatnya sebagai tanda dari elek. Elek itu sesuatu yang kurang, ya, nggak pas gitu ya. Maka berdoa dalam bahasa lidah itu reveal, memunculkan bukan kuasa dan kesejahteraan komunitas Kristen, tetapi kelemahan yang bersifat astenia atau kelemahan, ya. Maksud saya, tetapi menunjukkan kelemahannya, ya, astenia dalam konteks komunitas Kristen. Ini menurut dia, tafsiran dia, ya. Roh itu sendiri harus mengintervensi jika doa kita mau memiliki konten, sebuah isi yang menyenangkan Allah. Ia melakukan itu sedemikian rupa sehingga bahkan di dalam penyembahan pun roh itu membawa kita untuk mengucapkan keluhan-keluhan, ya, atau semacam ratapan dari ciptaan yang belum tertebus secara penuh, yang berbicara suatu kerinduan, ya, bagi pembebasan tubuh. Ini tafsiran dia mengenai Roma tadi, Roma pasalnya yang ke-8 ayat 26 tadi. Kemudian dilanjutkan begini. In tongues at worship, jadi berbahasa-bahasa lidah di kebaktian yang diucapkan dengan suatu cara yang tunggal dan dalam cara bahwa kita tidak menggambarkan diri kita sendiri memahaminya, maka concern dari spirit yang mendrive kita, yang menggerakkan kita untuk berdoa, jeritan bagi pembebasan eskatologis yang mana orang Kristen mewakili dari seluruh ciptaan yang menderita. Ini di dalam tulisannya atau tafsirannya mengenai Roma pasal 8 ini, ya. Terlepas dari bagaimana kita setuju terhadap tafsiran ini, tapi maksudnya dari Casement ini, atau spellingnya Caseman, ya, dia mau mengatakan bahwa tidak terlalu penting pengucapan itu di dalam konteks komunitas Kristen, kan? Tetapi itu cukuplah sebagai semacam bagaimana roh itu menggambarkan kepada kita sebuah perwakilan dari keluhan-keluhan dari para ciptaan yang mengeluh untuk pembebasan, tapi pembebasan yang dimaksudkan adalah pembebasan yang bersifat eskatologi. Saya cukupkan pada pertemuan yang keempat ini. Kita masih berlanjut, masih di dalam topik teologia glosolalia ini. Tuhan memberkati.